Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha 4D yang Ustazah sayangi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Kita akan belajar tema 9. Silahkan disiapkan buku paket tema 9, buku pena 4D, serta buku tulis kalian. Sudah? Oke. Yang akan kita pelajari sekarang, kita masuk pada subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum mulai pembelajaran, kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita terima dan bermanfaat. Amin. Masih dengan saya ya nak ya, dengan Ustazah Yuni. Kita masuk pada pembelajaran 1 tentang sumber energi dan sumber daya alam. Banyak sumber energi di sekitar kita, kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Sebelum membahas tentang sumber energi dan sumber daya alam, amati gambar di bawah ini. Nah, Ustazah punya gambar sungai dan pohon, di mana sungai dan pohon ini merupakan contoh sumber energi. Dan sungai dan pohon mempunyai banyak manfaat. Apa saja manfaatnya? Nah, manfaat sungai yang pertama memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu sumber irigasi, dan yang ketiga pembangkit listrik, yang keempat sebagai sarana transportasi, dan yang kelima lokasi pariwisata. Manfaat pohon apa aja Ustazah? Manfaat pohon pertama, membuat udara jadi lebih segar. Jadi kalau ingin udara segar, lebih banyak menanam pohon. Manfaat yang kedua, mengurangi paparan sinar ultraviolet ke kulit. Yang ketiga, mengurangi dampak perubahan iklim. Dan yang keempat, mencegah polusi air. Yang kelima, menambah cadangan air di tanah. Yang keenam, mencegah banjir. Dan yang ketujuh, mencegah erosi dan tanah longsor. Bisa dipahami ya, itu manfaat sungai dan manfaat pohon sebagai sumber energi. Baiklah anak-anakku, kita ingat kembali, apa itu sumber energi Ustazah? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Nah, sumber energi di sekitar kita itu banyak sekali dan juga banyak manfaatnya. Apa saja contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya apa? Pembangkit listrik tenaga air dan angin. Itu gambarnya sudah ada. Kayak apa Ustazah? Ustazah kasih gambar ya. Berikutnya, energi cahaya menjadi energi listrik. Teknologi panel surya. Energi listrik menjadi energi kimia, charger batu baterai. Energi kimia menjadi energi gerak, apa? Nah, iya, makanan yang kita makan yang diolah dengan reaksi kimia menjadi sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi manusia itu memerlukan makan sebagai sumber energi.
Selain itu, ada juga energi gerak menjadi energi panas. Contohnya gesekan dua benda dengan keras secara terus-menerus. Contohnya bisa dengan gesekan kedua tangan kita atau gesekan batu. Dua batu digesekkan dapat menimbulkan energi. Itu contoh pemanfaatan perubahan energi dengan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di situ bisa dipahami, Nak? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran hari ini hanya mengingat saja. Di mana sumber daya alam itu ada dua. Apa saja? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelola dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini memiliki jumlah terbatas, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Oleh karena itu, supaya tidak habis, yang kita lakukan adalah menggunakan dengan hemat, yaitu menggunakan seperlunya saja. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Apa itu? Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Untuk mengetahui kegiatan pemanfaatan sumber daya alam juga dapat dilakukan dengan kegiatan wawancara. Supaya kalian lebih mengenal lebih dalam lagi tentang pemanfaatan sumber daya alam, bisa melakukan wawancara. Langkah-langkah setelah wawancara, kalian tentu membuat laporan wawancara, di mana langkah-langkah membuat laporan wawancara yang pertama, menuliskan topik wawancara, narasumber pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Yang kedua adalah menuliskan daftar pertanyaan. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian baca Bu Pena 4D halaman 120. Anak-anak soleh-soleha 4D, kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Sudah dibuka pembelajaran 2. Ya, di sini ada percakapan antara Udin dan Edo. Wah, negeri kita benar-benar kaya ya Edo. Berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita, kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Iya, betul sekali Udin. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, si Edo mengingatkan untuk menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Supaya tidak cepat habis atau punah. Melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpah membuat kita makin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu.
Anak-anakku, bisa dibuka buku paketnya halaman 60. Kita bernyanyi bersama dengan judul Tanah Airku dengan tempo dengan birama 4/4 tempo largo. Lagu Tanah Airku ini ciptaan Ibu Sud. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Disiapkan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, di mana tentang hak dan kewajiban juga sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban, sedang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, membayar pajak. Keempat, mengikuti pendidikan dasar. Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Sedangkan hak kita sebagai warga negara adalah menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan, menikmati hidup layak, mengeluarkan pendapat, beragama dan beribadah, membela negara. Yang keenam, mendapat pendidikan yang layak, dan yang terakhir, mengembangkan kebudayaan. Nah, anak-anakku, itulah pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini
tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan bisa dicatat hal-hal yang penting sebagai bahan belajar kalian nantinya. Kita akhiri pembelajaran dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.